Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan batin dan rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua sampai saat ini. Khususnya pada hari ini kita mendapat kesempatan untuk belajar dan bertemu di saluran Hindrasu Channel untuk Anda semua yang ingin menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan di dalam tata cara kehidupan, tata cara beribadah, dan khususnya di dalam perdagangan. Insya Allah kita bisa menjadi pedagang yang handal. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Hari ini saya akan meneruskan terkait dengan pelatihan-pelatihan secara online yang saya sampaikan melalui saluran ini, Hindrasu Channel. Khususnya saya akan membahas mengenai Incoterm FOB. Di mana FOB ini free on board. Semoga Anda lebih mengerti dan lebih paham. Sehingga dalam aplikasinya nanti Anda bisa melaksanakannya dan menjalankannya dengan baik, tidak penuh dengan keraguan-keraguan, ya. Jadi ada banyak Incoterm. Incoterm itu adalah International Commercial Term, syarat-syarat perdagangan secara internasional untuk ekspor dan impor yang sudah diatur dan dibuat oleh ICC, International Commerce and Commerce. Itu semacam Kamar Dagang Internasional. Nah, para ahli sudah membuat satu syarat dan kondisi terkait dengan perdagangan internasional, ya, ekspor impor, supaya semua pedagang ekspor impor ini memahami dan mengerti aturan yang telah disepakati bersama terkait dengan Incoterm. Insya Allah Incoterm ini banyak sekali, ya. Nanti akan coba saya uraikan satu persatu, ya. Kita pakai Incoterm 2020. Nah, ini yang paling umum digunakan dan selama pengalaman saya di dalam dunia bisnis ekspor di Indonesia yang paling sering digunakan itu cuma 3. FOB, free on board, ya. Kemudian CNF, cost and freight, atau ada yang menyebut sebagai CFR, ya. Kemudian yang terakhir itu CIF, ya. Ini yang paling umum digunakan di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia di dalam perjalanan bisnis ekspor itu melalui laut, ya. Kalau di luar negeri, Eropa, Amerika, ini kan bisa ekspornya melalui darat, sehingga banyak sekali macamnya, ada DDU, DDP, dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan membahas dulu terkait dengan Incoterm yang umum digunakan di Indonesia. Apa itu FOB? Bagaimana pelaksanaan Incoterm FOB ini? Kita tulis Incoterm, ya, 2020. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa salah satu yang ada adalah FOB atau free on board. Saya tegaskan lagi, jadi FOB ini bukan metode pembayaran internasional, ya. Nah, saya coba uraikan free on board ini, ya. Misalkan, mohon maaf, gambarnya nggak begitu baik, ya. Ini gudang Anda, ya, gudang eksportir. Nah, ini kita gambarkan, ya. Ini truk Anda. Nah. Ini pelabuhan, ya. Ini kita gambarkan soal ini greennya ini, ya. Ini kapalnya. Vessel.
Nah, rekan-rekan semua mohon diperhatikan ya terkait dengan Incoterm FOB. Jadi transaksi Anda nanti menggunakan FOB. Ya. Umumnya FOB ini sebagai defaultnya adalah untuk harga. Default harga ekspor itu adalah FOB. Ya. Artinya apa? Ini mata uangnya bebas ya. Atau umumnya yang US dollar ya. Nah, jadi berapa harga Anda sampaikan harga FOB ya. Berarti kalau kita pakai harga FOB, bagaimana kewajiban antara seller, eksportir dan importir. Nah, ini yang diatur di dalam Incoterm 2020. Jadi kalau Anda sudah menentukan pakai harga FOB, itu ada kewajiban dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara eksportir dan importir. Nah, inilah yang diatur di dalam Incoterm ya. Nah, kita pakai Incoterm FOB. Incoterm FOB, jadi nanti kalau Anda membuat harga FOB adalah ini ya. Kurung ya. Pelabuhan muat. Misalkan Tanjung Perak, Surabaya ya. Nah, artinya apa? Bahwa eksportir punya kewajiban ya. Harga FOB itu artinya barang Anda nanti ya keluar dari gudang Anda sampai masuk kapal ya, free on board sampai masuk kapal. Artinya apa? Kewajiban eksportir itu adalah membawa barangnya dari gudang sampai masuk kapal ya, ini ya, jadi sampai masuk kapal. Nah, apa saja kewajiban itu? Kewajiban itu termasuk satu, semua biayanya, cost di sini artinya cost Anda yang Anda keluarkan untuk menentukan harga itu adalah cost sampai masuk kapal. Nah, di sini ya biaya yang Anda keluarkan. Jadi di sini ada komponen-komponen. Nanti kita jelaskan ya terkait dengan komponen-komponen apa saja yang ada di sini ya. Komponen-komponen biaya. Nah, di sini ya, ini cost Anda. Jadi nanti harga dari sini ditambah biaya-biaya sampai masuk ke kapal, itulah menjadi harga FOB Anda. Ya. Nah, ini ya, udah paham ya? Jadi terkait dengan biaya. Nah, bagaimana resikonya? Kalau ternyata kapalnya tenggelam dan lain sebagainya, ini pun diatur di dalam Incoterm 2020. Resiko yang ditanggung oleh seller itu sejak barang keluar hingga masuk kapal saja. Ini resiko. Nah, saya kasih warna merah saja biar lebih enak. Ini resiko. Nah, ya, resiko hanya sampai masuk kapal saja. Ini kewajiban yang harus ditanggung oleh eksportir. Satu, biayanya sampai masuk kapal, dan kalau ada apa-apa terkait resikonya ditanggung hanya sampai masuk kapal saja. Jadi kalau ternyata nanti, semoga tidak terjadi sih ya, misalkan kontainer Anda bermasalah di tengah jalan, dalam perjalanan itu masih resiko Anda yang tanggung semua, ngurus semua ya, bukan kewajiban pembeli.
Tetapi kalau ternyata kapal sudah berangkat, kapalnya bocor dan lain sebagainya, ini resiko sudah beralih ke pembeli. Resiko ke pembeli ya setelah kapal berjalan. Selama barang ini masih di sini, belum masuk kapal, ternyata misalkan ya kontennya diangkut kren, belum nyampe kok jatuh. Nah, ini resiko ada pada eksportir. Nah, ini yang diatur. Dan tentunya selain cost dan risiko, eksportir punya kewajiban seluruh formalitas ekspor harus lancar sampai masuk kapal. Formalitas ekspornya, ya. Apa itu formalitas ekspornya? Yaitu semua perizinan, pelaporan dan sebagainya lancar sampai masuk kapal. Nah, ini tugas eksportir. Ya, semoga paham. Jadi FOB ini tidak terkait dengan pembayaran, tetapi terkait dengan syarat-syarat perdagangan internasional di mana diatur kedua belah pihak kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada eksportir maupun importir. Jadi kalau FOB nanti transaksi Anda, harga Anda FOB dari di sini bahwa Anda punya kewajiban sebagai eksportir, biayanya ngurus sampai masuk kapal. Nah, biayanya ya. Resiko yang Anda tanggung itu juga sampai masuk kapal saja. Dan kewajiban Anda itu juga formalitas ekspornya sampai barang masuk kapal. Maka di sini disebut sebagai harga FOB. Disebutkan harga FOB pelabuhan mana? Tanjung Perak atau Surabaya gitu aja bisa disebutnya. Baru US dollar sekian. Nah, jadi kalau Anda menentukan harga US dollar sekian FOB-nya, inilah kewajiban Anda semuanya. Cost-nya, formalitasnya, dan resiko yang harus Anda tanggung sampai masuk kapal. Nah, di sini ya. Jadi, saya terangkan lagi, kalau ternyata kapalnya di sini, ya begitu jalan ini tenggelam, ini resikonya ada pada importer, ya, resikonya pada importer. Problemnya kalau FOB ini dikaitkan dengan pembayaran pasti walaupun sudah berjalan kapalnya tenggelam, kalau pembayaran Anda itu adalah masuk kapal, yang dianggap FOB itu masuk kapal, terus kapalnya berjalan ada masalah tenggelam, ini resikonya ke Anda semua. Karena apa? Karena belum dibayar. Nah, di situ ya. Jadi harus Anda perhatikan tentang metode pembayaran internasional. Misalkan kalau Anda pembayaran cash in advance 100% sebelum barang dikirim sudah lunas. Nah, kalau ada masalah di tengah jalan, barang rusak, kapal tenggelam, paling tidak nanti ada dispute. Ya, ada dispute, Anda berkomunikasi, Anda berpatokan bahwa resikonya sudah beralih ke importir dan uangnya sudah aman di kantong Anda karena Anda sudah mendapat pembayaran di depan. Dan ini pun ya, kalau terjadi dispute, nah, nanti Incoterm inilah yang nanti menjelaskan bahwa kalau sudah berjalan itu risiko kepada pembeli, ya sudah beralih ke pembeli, bukan kepada eksportir lagi. Asalkan uangnya sudah aman ya di kantong Anda. Tapi kalau uangnya nggak masuk ke Anda, yaitu Anda kembali ke risiko Anda pasti nggak dibayar itu, ya sama importir. Walaupun Anda sudah nyekan berkali-kali, gitu. Tetap karena dibayar ya karena mereka juga ngapain barangnya rusak atau kapalnya tenggelam kok saya bayarkan gitu ya. Makanya harus dipelajari betul terkait dengan Incoterm 2020 ini. Nah, insya Allah nanti akan saya uraikan lagi terkait dengan Incoterm yang lain, bagaimana terkait dengan mekanismenya, ya biayanya, resikonya, dan
bagaimana formalitas ekspor yang harus dikerjakan oleh eksportir. Nah, semoga penjelasan yang sedikit ini bisa membantu Anda agar lebih paham terkait dengan bisnis ekspor, ya. Dan insya Allah nanti kalau Anda sudah menjalankan seperti ini, Anda bisa punya bisnis ekspor dan bisa melakukan transaksi dengan lancar, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.